pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Yang tak dapat
banyak persoalan yang kita alami Tuhan, tetapi hanya Engkau yang dapat mengerti, hanya Engkau yang dapat peduli Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kiranya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kau jauhkan dari segala hal-hal negatif, hal yang mencoba mengganggu, merusak ibadah kami Tuhan. Kami siap lebih lagi untuk memuliakan, memuji nama Engkau. Kami siap untuk hadir di tengah-tengah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat
seperti fajar yang tidak pernah terlambat untuk bersinar Tuhan Yesus. Cintamu seperti sungai yang mengalir Tuhan. Kasih-Mu yang begitu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kau berkati umat-umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan di rumah ya Bapa. Kau berkati kiranya firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan dapat menjadi kekuatan untuk kami, dapat menjadi rema untuk kami ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari lidah bibirnya itu hanya dari Engkau saja Tuhan. Biarlah kami dapat duduk manis diam mendengarkan firman-Mu. Kau jauhkan dari hal-hal yang mencoba mengganggu kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian dan kita bersyukur kepada Tuhan masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, masih diberi kesempatan oleh Tuhan bagi kita, sehingga di tengah-tengah pergumulan dunia hari-hari ini menghadapi situasi ini, kita masih bisa diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk beribadah, untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Pagi ini saudara, saya ingin ajak kita membaca Alkitab dari kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Dengan tema firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema, kerjakanlah keselamatanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang persoalan keselamatan, seringkali diskusi-diskusi tentang keselamatan itu tanpa kita sadari dalam banyak pembicaraan atau dialog-dialog hanya sekedar sampai pada sebuah gengsi keagamaan. Keselamatan seringkali hanya dipahami dalam ruang-ruang seperti itu. Keselamatan hanya sekedar dipahami
sekedar sebagai sebuah upaya untuk menunjukkan superioritas seseorang atau satu kelompok. Nah, saudara, ketika kita menyelami karya keselamatan Tuhan, sebenarnya keselamatan itu bukan sekedar gengsi keagamaan untuk menunjukkan bahwa satu kelompok lebih superior daripada yang lain. Bukan sekedar itu. Sebab ketika kita membaca di dalam Alkitab, keselamatan itu adalah sebuah rahmat kasih Allah yang harus disyukuri. Jadi keselamatan itu adalah rahmat, anugerah, pemberian, grace dari Allah yang patut untuk disyukuri. Jadi keselamatan itu bukan sekedar objek diskusi. Oke lah, dalam lain kesempatan atau dalam suatu kesempatan memang orang dapat mendiskusikan dalam PA, dapat mendiskusikan, dan itu bukanlah sesuatu yang keliru. Tetapi ketika orang hanya berbicara keselamatan dalam tataran-tataran wacana, dalam tataran-tataran keilmuan saja, maka disinilah sebenarnya nanti orang justru akan dapat kehilangan esensi atau hakikat dari keselamatan itu. Karena ketika kita berbicara tentang keselamatan, kita sedang berbicara tentang sebuah realitas, kenyataan yang harus dihadirkan dan dihidupi. Jadi keselamatan itu bukan sesuatu konsumsi keilmuan saja. Kita berbicara tentang topik keselamatan, oke, kemudian itu menjadi bahan diskusi, bahan dialog untuk kita kembangkan, untuk kita pahami. Itu tidaklah salah. Tetapi kalau hanya sampai di situ saja, dan orang lupa bahwa keselamatan itu adalah sebuah realitas yang Allah berikan untuk dihadirkan dan dihidupi, di situ orang kemudian kehilangan fungsi dan nilai dari keselamatan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini dalam persoalan yang kedua tadi itulah, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan bagaimana dan seperti apa sih kita harus memahami nilai keselamatan itu, bertolak dari ayat yang kita baca dalam surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara pagi hari ini terkait dengan persoalan keselamatan yang perlu kita perhatikan. Apa dan bagaimana sebenarnya kita harus memahaminya. Yang pertama, saudara, berangkat dari pernyataan surat Rasul Paulus ini, Paulus ingin menegaskan bahwa yang pertama, keselamatan itu bukan sekedar status. Saya sudah selamat, kamu sudah selamat, atau yang lain belum selamat, dan sebagainya. Keselamatan bukan sekedar status, tapi keselamatan adalah sebuah tindakan yang hadir di dalam ruang pengalaman kehidupan kita secara konkret, dapat dirasakan dan terus dikerjakan dengan takut dan gentar. Ini yang pertama. Keselamatan itu bukan sekedar status, oh saya orang yang sudah diselamatkan. Lalu status itu kan seharusnya menjadi tanda adanya sebuah realitas lain, bukan sebuah status kosong, bukan sekedar sebuah tanda kosong di mana tanda itu dilekatkan tetapi tidak memberi ciri, tidak memberi karakter, tidak dapat dirasakan, tidak dapat dinikmati. Keselamatan itu bukan sesuatu yang sekedar status. Ya. Kita ini pacaran atau bukan sih? Statusnya pacaran atau bukan? Bukan persoalan status, tetapi suasana berpacaran itu dirasakan atau tidak, nah, kan gitu. Senyum-senyum yang
Anak-anak muda lagi bertanya, ini pacaran itu apa? Gitu. Keselamatan itu juga seperti itu. Bukan sekedar sebuah status, tetapi keselamatan itu adalah sebuah tindakan yang konkret, yang hadir dalam sebuah ruang pengalaman yang konkret, yang dapat dirasakan dan terus dialami di dalam sebuah sikap yang takut dan gentar menurut Rasul Paulus. Itulah sebabnya dikatakan, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, ayat 12 ini berangkat atau dilandasi oleh sebuah kenyataan yang ironis dari mereka-mereka yang sudah disebut sebagai orang yang diselamatkan. Jadi pernyataan ini adalah sebuah pernyataan yang muncul karena Rasul Paulus melihat ada sebuah kenyataan yang ironis, kenyataan yang bertolak belakang dari mereka yang katanya sudah diselamatkan. Jadi kalau kita membaca dalam perikop sebelumnya, dalam ayat 1 sampai ayat 11, saudara nanti silakan baca di rumah. Saudara akan melihat di mana Paulus membicarakan sebuah topik kehidupan bersama di antara orang percaya, yang mana di dalamnya implisit atau tersirat adanya sebuah kekacauan dalam hidup bersama dalam satu kumpulan jemaat di Filipi yang menjadi sasaran surat ini. Adanya satu dengan yang lain itu ada sebuah keadaan di mana mereka itu seakan-akan sulit untuk hidup bersama. Kalau dalam keluarga itu mungkin suami, istri, anak itu posisinya itu tidak akur, tidak baik, tidak hidup di dalam kasih Tuhan, tidak saling menghargai, tidak mencoba untuk memperhatikan kepentingan yang lain. Itu letak persoalannya yang ada di dalam diskusi Rasul Paulus atau bagian surat yang Paulus tulis dalam ayat 1 sampai 11 dalam konteks kehidupan bersama. Nah, Paulus nampaknya melihat ada kenyataan yang ironis tadi, bahwa di antara orang-orang yang sudah diselamatkan, kok fakta kehidupannya nggak seperti orang yang diselamatkan. Nah, apakah situasi seperti ini banyak terjadi? Di sana banyak, sini tidak ada. Amin. Sana sini. Adanya fakta ironis. Saudara, Paulus merasa ini tidak ideal. Kalau seseorang menyebut hidupnya ada di dalam keselamatan, tapi karakter, sifat, watak, kelakuan tidak mencerminkan keselamatan itu, Paulus merasa ini ada sebuah persoalan yang perlu untuk diperbaiki. Keselamatan itu bukan sekedar status. Keselamatan itu adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan. Itulah Paulus sebabnya Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Jangan sampai engkau membangun label keselamatan dalam dirimu, tapi kenyataan orang yang hidup dalam keselamatan itu tidak muncul. Masih suka iri, masih suka mementingkan diri sendiri, hanya sekedar ingin menjadi pusat, tetapi tidak mau memberi perhatian kepada yang lain. Itu fakta-fakta yang ada di dalam ayat-ayat sebelumnya, sehingga kemudian membuat Rasul Paulus memberi contoh, hiduplah seperti Tuhan Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan, tetapi dia mau merendahkan diri, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, ini contoh yang Rasul Paulus berikan, karena ada beberapa kehidupan dari jemaat yang tidak mencerminkan kualitas keselamatan. Nah, kalau sampai Rasul Paulus memberi contoh seperti itu, artinya keselamatan itu adalah sebuah bentuk realitas
kenyataan, kehidupan yang dapat dilihat dan dapat dirasakan. Bukan sekedar status, bukan sekedar label. Karena itu tidak terlalu penting orang ribut tentang persoalan saya sudah diselamatkan atau tidak. Kalau dalam fakta kenyataannya kehidupannya tidak mencerminkan keselamatan. Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar ini menunjukkan bahwa kalau kita ini orang yang diselamatkan dan kita mengakui bahwa Yesus itu juru selamat kita, maka seharusnya engkau menghidupi keselamatan itu dengan mata yang tertuju kepada Kristus Yesus yang sudah menjadi contoh, yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus dalam ayat 5 sampai ayat 9. Ya, Dia yang adalah Allah dalam kesetaraannya tidak menganggap dirinya dan tidak merasa bahwa ini penting kemudian saya harus pertahankan habis-habisan. Ini gengsi saya sebagai Tuhan. Dia mau menjadi sama dengan manusia. Gampangnya Rasul Paulus ngomong, kalau Tuhan yang luar biasa itu aja mau merendahkan, kenapa sih di antara kamu sekalian gak mau membangun sebuah kehidupan yang sama seperti Tuhan? Kalau Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu aja mau merendahkan diri, mengkenosiskan, mengosongkan dirinya, kok kamu terlalu merasa bahwa segala sesuatu harus menjadi milikku? Paulus ingatkan, keselamatan itu bukan status. Keselamatan itu adalah sebuah realitas yang harus dikerjakan terus menerus, sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata, sesuatu yang harus dihidupi, dapat dirasakan di dalam sebuah sikap yang takut dan gentar kepada Allah. Ketakutan, kegentaran ini menunjukkan rasa hormat, penghargaan kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan. Inilah artinya hidup di dalam keselamatan. Jangan labelnya selamat, tapi karakternya bukan karakter orang diselamatkan. Ini yang pertama. Hal yang penting untuk dipahami oleh kita atau orang-orang yang sudah diselamatkan harus dengan jelas menunjukkan karakter keselamatan itu. Yang kedua, saudara, Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa karena keselamatan yang kita miliki ini adalah karya Allah, maka keselamatan itu seharusnya nyata. Kalau kamu mengklaim dirimu adalah orang-orang yang diselamatkan dan itu adalah kasih karunia Allah, harusnya nyata dong. Secara retoris, Rasul Paulus ingin mengajak jemaat itu berpikir. Kalau jemaat berpikir bahwa aku ini diselamatkan karena anugerah Allah, berarti karena karya Allah, berarti itu semua adalah sesuatu yang datang dari Allah, maka kekuatan dari Allah lah yang seharusnya bekerja, berkarya, dan nampak di dalam kehidupan orang-orang yang diselamatkan. Paulus ingin tegaskan, kalau kemudian kamu mengklaim dirimu adalah orang diselamatkan, tetapi kualitas kehidupanmu tidak menampakkan itu, orang kemudian bertanya, apakah memang Allah bekerja dalam dirimu untuk menghadirkan keselamatan itu? Atau itu hanya klaim sepihak? Paulus ingin tegaskan, namanya orang yang hidup dalam keselamatan itu adalah sesuatu tindakan yang terus keluar secara otomatis dalam diri seseorang. Kalau itu keluar secara otomatis, maka dia tidak terganjal oleh situasi dan kondisi yang ada pada waktu itu. Apa yang Rasul Paulus lihat? Yang Rasul Paulus lihat adalah jemaat ini terjebak kepada sebuah model kehidupan yang munafik. Kalau saudara perhatikan Rasul Paulus, kerjakanlah keselamatan itu bukan hanya pada waktu aku hadir, terlebih pada waktu aku tidak hadir. Keselamatan yang seharusnya adalah sesuatu yang keluar dari hasil karya Allah, itu kan sesuatu yang sebenarnya otomatis, natural, lahir dari diri seseorang.
bukan sesuatu yang bisa diatur-atur oleh kondisi tertentu. Kalau ada dia, saya jadi baik. Kalau tidak ada dia, saya tidak baik. Halo jemaat Filipi, Rasul Paulus. Kalau ngomongnya sekarang, jangan cuma baik waktu aku jadi pendetamu, jadi gembala, waktu aku ada di situ. Tapi sekarang ketika aku lagi di penjara, ayo dong tunjukkan. Kan kamu dulu adalah orang-orang yang taat. Kok bisa berubah sih? Apa yang membuat engkau berubah? Kalau betul karya Allah ada di dalam dirimu, harusnya engkau tidak berubah. Tunjukkan seperti dulu waktu aku masih hadir. Sekarang pun kamu harus menunjukkan hal yang sama. Keselamatan itu adalah sesuatu yang lahir dari karya Allah, dan seharusnya itu natural keluar dalam diri orang-orang diselamatkan, tidak kondisional. Kalau itu bersifat kondisional, dia hanya baik dalam waktu tertentu. Nah, ini kemudian Rasul Paulus pertanyakan. Jadi dengan pernyataan Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-13, Rasul Paulus itu dengan gaya bahasanya ingin menyadarkan, kan Allah yang bekerja dalam dirimu, harusnya nyata dong, harusnya nampak dong. Bukan hanya pada saat aku hadir, tapi pada saat aku tidak hadir. Karena persoalan keselamatan itu bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi, tapi karena apa yang ada di dalam. Kalau sesuatu itu datang dari dalam, kan sebenarnya sesuatu yang alamiah. Saudara tidak bisa buat-buat kan? Karena itu adalah cirimu, karakter yang memang gayamu. Kalau memang gayanya suka cerita, ya ceria aja. Mau ada orang, mau tidak ada orang. Mau orangnya si A atau si B, ya ceria aja. Tapi kalau cerianya, kalau ada si A, kalau tidak ada si A, tidak ceria. Ya ini bukan karakternya. Ini dia sedang bersandiwara. Keselamatan itu bukan persoalan sandiwara. Amin. Kalau orang kemudian keselamatan, hidup dalam keselamatan, tapi modelnya berubah-berubah, tergantung sikonnya, situasi kondisinya. Nah, ini keselamatan yang sangat adaptif. Dia bisa beradaptasi. Kalau lagi gini dia oke, kalau lagi ini tidak oke. Keselamatan tidak bisa begitu. Karena yang mengerjakan itu Allah, bukan dirimu. Kalau kemudian orang terjebak pada situasi kondisi, jangan keselamatan itu cuma label, tapi hidupnya masih dalam kedagingan. Hanya sekedar statusnya selamat atau orang yang diselamatkan. Orang yang hidup dalam keselamatan tidak akan terjebak di dalam pola-pola kemunafikan. Karena keselamatan itu adalah karakter dari sesuatu yang diperbaharui, yang lahir dari Allah. Kalau memang lahir dari Allah, membawa sifat-sifat itu, sifat-sifat Bapaknya, asli. Coba tanya Pak Daniel ini, orang Batak asli ya, modelnya orang Batak asli, saudara mau apapun asli, mau model mukanya atau cara ngomongnya asli, nggak bisa dibohongi. Apa kemudian nanti ketika pindah sana Bataknya hilang? Saya rasa enggak. Asli. Yang orang Jawa juga bawaannya memang begitu ya, asli. Mau pindah di Kalimantan ya gayanya tetap seperti itu, ngomongnya. Walaupun sedikit-sedikit sudah bisa bahasa Kalimantan, tapi karakter bawaannya itu sulit, karena memang itulah dia. Nggak kondisinya seperti itu, nggak kondisi, stylenya tetap, karakter dasarnya tetap. Nah, kalau kita punya karakter dasar orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, Paulus ingin tegaskan, harusnya sikapmu itu sama. Mau aku ada, mau aku tidak ada, harus sama. Orang yang hidup dalam keselamatan itu tidak akan pernah jatuh di dalam kemunafikan. Ini yang ingin ditegaskan Rasul Paulus kedua. Karena keselamatan itu adalah karya Allah, bukan karya manusiamu. Dan seharusnya dia bekerja. Pesannya adalah kemudian, bagaimana kemudian kita menghidupi karya keselamatan kita?
yang katanya kita sudah diselamatkan? Masihkah kemudian kita jatuh kepada kemunafikan? Masihkah hidup kebenaran kita hanya bersifat kondisional? Lo kondisinya lagi baik, lo kondisinya tidak baik, ya cincailah. Apa begitu? Lo kondisinya oke, ya oke lah. Kalau enggak, ya gitulah. Nah, bisa kemudian saudara begitu. Memang hidup di dalam keselamatan itu adalah sebuah pengalaman pertumbuhan, berproses. Ya. Memang kita tidak langsung jadi sama seperti bayi yang lahir baru kan terus bertumbuh ya jatuh. Ya. Tetapi karakter dasar kemunafikannya enggak ada. Memang jatuh bangunnya iya. Tapi di dalam ayat ini Rasul Paulus ingin menunjukkan kalau dulu kamu taat beneran. Kan itu kan disebutkan ayat berapa itu? Ayat 12. Kamu senantiasa taat. Ini dalam teks Yunaninya dalam bentuk auris, bentuk lampau. Artinya dulu kamu itu taat. Kalau sekarang kamu jadi tidak taat, ada apa? Itu sekarang. Jadi yang dikritik oleh Rasul Paulus bukan sekedar kelemahan dalam berproses, tapi ada kecenderungan pola-pola kemunafikan. Yang menurut Rasul Paulus ini bukan ciri orang yang diselamatkan. Ini yang sebenarnya mau dibangun. Ini yang mau ditekankan. Orang yang hidup dalam keselamatan adalah orang-orang yang rindu, yang sungguh-sungguh mau diproses dalam karya keselamatan ini. Betul, ada kondisi di mana orang bertumbuh, tapi progresnya dia mau terus belajar. Dia mau terus bertumbuh. Dia mau mengakui kekeliruannya. Oh iya, memang aku salah, ya sudah, salah. Tapi dia mau terus bertumbuh. Bukan hidup di dalam kemunafikan. Hidup di dalam kesalahan terus menerus. Jatuh, ya dia, oh iya aku kemarin jatuh, aku belum bisa lancar jalannya mama, belum bisa lancar jalannya papa, sekarang mau latihan lagi. Iya, terus bertumbuh. Tapi bukan kemudian hidup dalam kemunafikan. Itu salah. Enggak salah. Itu keliru. Enggak keliru. Tidak mau mengakui, tidak mau bertobat. Nah, kalau tidak mau bertobat, apakah ada proses bertumbuhan? Ya enggak. Ya. Kalau orang kemudian mau bertobat, itu proses pertumbuhan. Artinya dia tahu, kemarin saya salah, kemarin saya keliru, dan sekarang saya mau memperbaiki. Nah, ini hidup dalam pertumbuhan. Ini yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus. Hidup dalam keselamatan harusnya bertumbuh, bukan di dalam sebuah kemunafikan. Karena orang yang munafik itu orang yang tidak mau berubah, tidak mau bertumbuh, ya kan? Beda ya. Orang yang gagal kemudian coba lagi dengan orang yang tidak mau berubah. Kalau orang Jawa bilang apa? Dablek. Nah, itulah. Kalau orang tidak bisa bertumbuh, belajar lagi, yes. Tapi kalau orang tidak mau diubah, tidak mau berubah, ini yang Paulus tanda tanya. Kamu orang diselamatkan atau bukan? Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara, hal penting ingin disampaikan Rasul Paulus bahwa keselamatan yang adalah realitas kehidupan yang harus dihadirkan, dihidupi, adalah sebuah keselamatan yang sesungguhnya menjadi wujud kesaksian kehidupanmu dari jemaat atau orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ini yang Rasul Paulus ingin tekankan. Jemaat di Filipi, kamu sudah diselamatkan, kerjakanlah itu, tunjukkanlah itu. Jangan dari kelakuanmu justru engkau menunjukkan sesuatu yang tidak benar. Karena ketika engkau diselamatkan, engkau dipanggil Tuhan untuk hidup dalam kesaksian bagi dunia. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat yang ke-15, dikatakan supaya kamu tidak beraib, tiada bernoda,
sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Perhatikan, tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Ini kan ungkapan-ungkapan untuk menunjukkan betapa pentingnya kamu hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kamu ingin memberitahu sebenarnya fungsi dari kehidupan orang-orang yang diselamatkan. Ketika kamu diselamatkan, saudara, kamu adalah orang-orang yang sebenarnya diberi tugas oleh Allah untuk membangun sebuah kesaksian kehidupan di dunia yang jahat ini, yang sesat ini, yang bengkok hatinya, dalam bahasa Rasul Paulus. Kamu harus menunjukkan kondisi kualitas kehidupan yang tidak beraib, tidak bercela, tidak bercacat. Berat ya tanggung jawabnya sebagai orang diselamatkan? Ya, saudara diselamatkan itu dipilih Tuhan untuk jadi agennya Tuhan. Aku panggil untuk jadi wakilku. Ya, dalam pergumulan kemanusiaan kita, dalam proses bagaimana kemudian kita dipanggil dan kita dibentuk, memang tidak mudah. Tetapi kalau kemudian kita diingatkan bahwa ketika kita mengalami pengalaman kelahiran baru, karya Allah sepenuhnya berkarya dalam diri kita, dan kita sungguh-sungguh mau tunduk dalam prosesnya, saudara, sebenarnya ada kekuatan lain yang menolong kita untuk kemudian dapat menjadi saksi itu, yaitu karya Roh Allah itu yang bekerja di dalam diri kemanusiaan, yang menolong, yang membimbing, yang memimpin untuk kemudian kita dapat terus membangun kualitas kehidupan kita. Kuncinya adalah apakah kemudian kita mau diproses, dididik, dibangun oleh Tuhan. Proses pertumbuhan memang menunjukkan akan adanya sebuah proses di mana orang jatuh bangun, sama seperti dari anak terus belajar menjadi dewasa, dia akan juga belajar dari kesalahan. Nah, orang yang mau dibentuk itu belajar dari kesalahan, mau belajar dari kesalahan, belajar dari kekurangan, belajar dari keterbatasan, bukan kemudian berhenti di dalam keterbatasannya. Bahkan yang lebih celaka, tidak mau bertobat dari kekeliruannya. Nah, ini yang keliru, ini yang salah. Tapi kalau orang berproses itu adalah sesuatu yang pasti akan dialami setiap orang. Nah, tanggung jawab kehidupan kita sebagai orang yang diselamatkan adalah bagaimana kemudian kita menjadi bintang-bintang Allah di dunia. Bukan dengan cara mau menunjukkan diri jadi bintang, bukan. Saudara tidak perlu untuk tunjukkan aku bintang, tidak usah. Tapi ketika engkau berbuat sesuatu yang baik, engkaulah bintang. Kau jadi bintang di keluargamu, bintang di pekerjaanmu, bintang di dunia di mana engkau berada. Tidak usah bilang, aku ini bintang, apalagi bilang superstar. Tapi kemudian kelakuan kita tidak mencerminkan kualitas kehidupan bintang. Tuhan tidak menuntut kita untuk kita memajukan diri kita jadi bintang. Karena proses menjadi bintang itu berbanding lurus dengan proses mengerjakan keselamatan. Ketika kita mengerjakan keselamatan, inilah proses kita menjadi bintang di dunia. Sederhananya seperti itu. Kerjakan saja keselamatan. Kerjakan saja keselamatan. Maka engkau sedang berproses menjadi saksinya Allah di dunia. Jadi bukan, oh aku pengen jadi bintang. Nah, kalau orang sudah pengennya jadi bintang dulu tadi itu, dia bergaya menjadi superstar. Tapi kemudian hanya kalau ada
yang dia lihat. Seperti Rasul Paulus tadi katakan, jangan kamu jadi bintang waktu aku ada, waktu aku tidak ada. Apa? Jadi awan gelap. Jadi bintang. Dulu kau senantiasa taat, sekarang kerjakan dong. Ini yang terjadi. Jadi rupanya dari dulu, saudara, salah satu persoalan adalah dari orang-orang yang diselamatkan, gaya hidup yang ironis antara status sebagai orang diselamatkan dan fakta dari kelakuan orang yang diselamatkan seakan-akan itu tidak cocok, tidak ketemu. Dan mungkin ini sebuah persoalan yang terus menjadi persoalan di sepanjang zaman kehidupan manusia, umat Tuhan, antara status orang diselamatkan dengan karakter dan tindakan orang yang diselamatkan. Paulus ingin mengajarkan ini harus match, ini harus ketemu antara status dan tindakan. Ketika itu dikerjakan keselamatan, otomatis kamu akan menjadi terang, kamu akan menjadi bintang di dunia, di tengah angkatan yang bengkok. Bagaimana kamu mau menjadi pemandu? Bagaimana kamu akan membawa? Bagaimana kamu akan menjadi pelita bagi orang lain? Kalau kehidupan kita ini tidak bisa kemudian membangun sebuah kualitas kehidupan sebagai bintang terang di dunia. Saudara, mungkin banyak di lingkungan kita, keadaan di sekitar kita yang membutuhkan terang itu. Hadirlah di sana. Hadirkanlah kehidupan sebagai bintang. Dengan cara apa? Menjadikan firman kehidupan itu sebagai dasar untuk membangun kualitas kehidupan. Jadi antara kehidupan keselamatan dan menjadi bintang itu hanya bisa tercapai ketika kehidupan orang yang diselamatkan itu mendasarkan dirinya dalam firman kehidupan. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Apa yang membuat orang yang diselamatkan itu dapat menjadi bintang di dunia? Di tengah-tengah angkatan yang jahat. Dasar firman kehidupan. Pegang. Keselamatan bukan status yang perlu kau tonjol-tonjolkan, yang perlu kau gembar-gemborkan. Tetapi keselamatan adalah sebuah realitas kehidupan yang harus dihadirkan, dapat dirasakan. Saudara tidak perlu bilang, oh ini manis. Tunjukkan aja supaya orang mencicip, oh iya manis, ini manis, ini enak. Tanpa saudara harus, oh ini enak, ini manis. Dan orang akan jauh lebih kecewa ketika saudara bilang ini manis, setelah diminum pahit, nggak enak. Bohongi saya, itu tidak jadi bintang. Keselamatan itu bukan sekedar status. Keselamatan itu ada realitas yang harus dihidupi, yang harus dapat dihadirkan, dirasakan. Jangan ada sebuah kehidupan yang paradoks dalam diri kita. Tetapi mari kita terus berjuang, terus bertumbuh. Rasul Paulus mengingatkan jemaat agar jemaat itu pada akhirnya sadar, oh iya, aku harus menjadi bintang di dunia. Aku harus tetap berpegang pada firman. Aku harus dengan sikap takut dan gentar melihat Kristus Yesus dan menjadikan kehidupan sebagai alat-alat Tuhan di dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah keselamatan kita. Inilah keselamatan. Jadi kalau saudara mau betul-betul menjadikan diri di dalam sebuah pola atau gaya hidup keselamatan, buatlah keselamatan itu menjadi sebuah kenyataan yang dapat dirasakan, dapat dihidupi, dapat dinikmati, sehingga engkau menjadi bintang-bintang di dunia yang membawa setiap orang melihat dan merasakan keselamatan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.
Puji nama Tuhan, mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujianku hidup karena anugerah-Mu. Satu pun dapat ku banggakan.
masih berikan kami kesempatan untuk hadir memuji muliakan nama-Mu Tuhan, dapat merasakan hadirat-Mu di tengah kami Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur buat setiap firman-Mu yang telah Kau curahkan, telah Kau berikan kepada kami jemaat-Mu Tuhan. Kami merasa diberkati, kami merasa diselamatkan lagi Tuhan, semua oleh berkat karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap firman yang sudah Kau sampaikan dapat tertanam, dapat menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu, dapat menjadi saksi-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami juga akan mengakhiri setiap ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau pimpin sertai hingga akhir ibadah kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat pagi hari ini, mengingatkan kembali kalau mau keluar dari yang paling belakang. Lalu kalau ada yang mau persembahan, sudah disediakan boxnya. Kita tutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Terima kasih. Saya undang untuk Bapak Ibu untuk bagi berdiri kembali. Mari kita bersatu di dalam Bapa, di dalam nama Yesus. Hati kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau mengaruniakan kepada kami keselamatan. Engkau sudah mengaruniakan kepada kami sebuah kehidupan yang kekal. Kami mohon terus kerjakan nilai-nilai keselamatan dalam hidup kami, agar kami mampu terus menghidupi. Kami mampu merealisasikannya di dalam kehidupan kami. Kami mampu menghadirkannya menjadi bagian gaya hidup dari kami orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Terus pimpin kami, terus tuntun kami, tumbuhkan kehidupan kami, agar kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap kehidupan anak-anak Bapa yang sudah hadir beribadah pada pagi hari ini. Biarlah setiap kehidupan kami boleh pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah. Setiap yang kami kerja, pujian, penyembahan, persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kehidupan kami boleh menikmati berkat dari Allah. Sertai hidup kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Berjalanlah bersama dengan kami ya Allah. Tolong dan mampukanlah kami terus, agar kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Sebentar kami akan pulang rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai kami. Tuntunlah kami dalam perjalanan ya Bapa. Tibakanlah kami masing-masing di rumah kami dengan selamat. Mohon berkat-Mu turun atas kehidupan bangsa kami, kehidupan masyarakat kami, yang hari ini terus berjuang menghadapi situasi pandemi ini. Beri kami hikmat, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan. Biarlah Engkau mengaruniakan juga kearifan, kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dimampukan Tuhan untuk membawa, menolong kami semua keluar dari pergumulan kami hari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sekarang pulanglah. Bawalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kita sekalian,
hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan.